Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan sociality dengan judul Pendidikan Kepemimpinan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Sukron, NIM 2120332 dari kelas Tafsir Tarbawiha dengan dosen pengampu Muhammad Ghufron MSI. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu hakikat kepemimpinan dan pendidikan kepemimpinan. 1. Hakikat kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi individu atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu dengan sukarela sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, proses kepemimpinan itu ditemukan ada fungsi pemimpin yang memberi pengaruh, ada pengikut atau anggota yang menerima pengaruh, dan ada aktivitas serta suatu situasi di mana kepemimpinan tersebut berlangsung. Kedua, hakikat pendidikan kepemimpinan. Pendidikan kepemimpinan dapat diartikan sebagai usaha sadar dalam memberikan pengetahuan dan pembentukan sikap kepemimpinan. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang menggunakan style yang dapat mewujudkan sasarannya. Kepemimpinan memiliki dua komponen pemahaman. Pertama, kepemimpinan menyangkut fenomena kelompok yang melibatkan interaksi antara dua orang atau lebih. Kedua, kepemimpinan melibatkan proses mempengaruhi, yakni pengaruh yang sengaja digunakan oleh pemimpin kepada bawahannya. Selanjutnya yaitu teori pendidikan kepemimpinan. Secara umum terdapat 3 gaya atau model kepemimpinan, yaitu yang pertama model kepemimpinan menurut sifat, yang kedua model kepemimpinan berdasarkan teori perilaku, yang ketiga model kepemimpinan menurut kontingensi. Pencapaian kepemimpinan berkarakter berdasarkan 4 macam antara lain: 1. Jujur, 2. Mampu menjadi trendsetter, 3. Memiliki visi yang baik, 4. Cerdas. Selanjutnya yaitu dalil pendidikan kepemimpinan berdasarkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdid dzalimin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 124. Tafsir Al-Hasyr Surat Al-Baqarah ayat 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Pangkal ayat 124. Dengan ini diperingatkan kembali siapa Ibrahim alaihissalam yang dibanggakan oleh kedua suku bangsa Bani Israel dan Bani Ismail. Sebagai nenek moyang mereka, itulah seorang besar yang telah lulus dari berbagai ujian. Tuhan telah mengujinya dengan beberapa kalimat. Artinya, beberapa ketentuan dari Tuhan, dia telah diuji ketika menentang orang negerinya dan ayahnya sendiri yang menyembah berhala. Dia telah diuji apakah kamu halamannya yang lebih dikasihinya atau keyakinannya. Dia telah ditinggalkan kampung halaman karena menegakkan keyakinan. Dia telah diuji karena sampai tua tidak beroleh putra, dan setelah dia tua mendapatkan putra yang diharapkan. Maka diuji pula disuruh menyembelih putra yang dicintainya, dan berbagai ujian yang lain. Maka telah dipenuhi semua. Artinya telah dipenuhinya sekalian ujian itu, telah dilaluinya dengan selamat dan jaya. Tafsir Al-Misbah Surah Al-Baqarah ayat 124. Firman-Nya yang artinya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan beberapa kalimat, tidak diketahui juga melalui ayat-ayat ini dan atau melalui sunnah yang sahih. Bagaimana cara Allah mengujinya? Memang ada sejumlah pendapat ulama tentang jenis ujian-ujian tersebut. Ada yang menyebutnya 10 macam ujian, bahkan ada yang mengatakan 40. 10 diantaranya disebut dalam Quran Surat At-Taubah ayat 112 dan pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Karena keberhasilan itu Allah berfirman kepadanya, yang artinya, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Imam adalah pemimpin atau tauladan. Beliau ditetapkan Allah menjadi pemimpin yang teladan, baik dalam kedudukannya sebagai rasul maupun bukan. Mendengarkan anugerah ilahi itu, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, saya mohon juga engkau jadikan pemimpin dan teladan-teladan dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mendapatkan orang-orang yang zalim. Selanjutnya yaitu analisis pendidikan kepemimpinan, syarat membangun umat. Pendidikan kepemimpinan dalam Islam dari segi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik adalah kepemimpinan yang bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya dan serta bertanggung jawab terhadap
pemimpinnya. Kepemimpinan ini juga mampu memberikan teladan yang baik kepada umatnya. Dari figur Rasulullah SAW, pemimpin yang ideal menurut Islam erat kaitannya dengan figur Rasulullah SAW. Beliau adalah pemimpin agama dan juga pemimpin negara. Rasulullah merupakan suri tauladan bagi setiap orang, termasuk para pemimpin, karena dalam diri beliau hanya ada kebaikan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.